Oke, kita langsung to the point aja ya. Judul yang provokatif banget kan? Kerja keras itu bohong. Wah, ini klaim yang berani banget, yang kayaknya nantang semua nasihat yang pernah kita dengar seumur hidup. Tapi coba kita gali lebih dalam. Ada apa sih sebenarnya di balik pernyataan seberani ini? Tapi ini bukan cuma judul clickbait loh. Ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar sebuah premis, mempertanyakan kenapa sih kerja fisik yang paling berat sekalipun rasanya jarang banget atau bahkan mungkin nggak pernah bisa membawa seseorang ke kekayaan yang luar biasa. Kenapa kuli susah jadi sultan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos zaman modern. Nah, di sini kita akan membedah sebuah narasi populer yang sadar atau enggak terus-menerus kita dengar hampir setiap hari. Anda pasti sering banget lihat ini. Formula yang seolah-olah gampang banget dari para influencer di media sosial. Bangun super pagi, kerja gila-gilaan, dokumentasiin semuanya di sosmed, dan voila, kekayaan pasti datang. Inilah yang namanya hustle culture, yang ngejanjiin hasil pasti hanya dari usaha dan kerja keras. Nah, yang paling menarik dari formula ini tuh sebenarnya kesederhanaannya. Coba lihat deh, ada langkah pertama, jelas kerja keras. Terus ada langkah ketiga, jadi sultan. Tapi langkah keduanya apa ya? Tanda tanya super besar itu, disitulah letak kelemahan dari keseluruhan narasi ini. Ada bagian yang hilang. Nah, disinilah kita akan ngebahas bagian yang hilang itu. Menurut analisis ini, ada beberapa faktor krusial yang sering banget terlupakan atau mungkin sengaja nggak dibicarakan dari formula kesuksesan yang beredar luas. Faktor pertama adalah privilege atau hak istimewa. Ini soal titik awal yang beda-beda buat setiap orang. Gampangnya gini deh, bayangin ini lomba lari. Privilege itu bukan soal kamu larinya kenceng atau enggak, tapi soal kamu diizinkan untuk start duluan jauh di depan garis start yang sebenarnya. Keuntungan yang kamu dapat bukan dari usahamu sendiri. Faktor kedua, namanya strategi sistemik. Ini bukan lagi soal seberapa keras kamu bekerja di dalam sebuah sistem, tapi soal seberapa dalam kamu ngerti sistem itu sendiri. Ibarat main catur, ini bukan cuma soal gimana cara gerakin satu bidak, tapi soal kemampuan ngelihat seluruh papan catur dan memahami aturan main yang bahkan gak tertulis. Jadi dua faktor tadi, privilege dan strategi sistemik, itu bukan cuma sekedar bonus atau pemanis ya. Menurut argumen ini, dua hal itu justru menciptakan sebuah realitas dan jalur yang benar-benar berbeda untuk menuju ke puncak. Oke, jadi ini dia poin utamanya. Sumber materi kita menegaskan kalau masalahnya itu bukan pada kurangnya kerja keras, tapi pada struktur permainannya itu sendiri. Sistemnya dirancang sedemikian rupa, sehingga kalau cuma modal kerja fisik, hampir mustahil untuk jadi kaya raya. Dan slide ini ngegambarin perbedaannya dengan, wah jelas banget. Tanpa privilege, kerja keras itu ibarat mendorong batu super besar ke atas bukit yang curam, licin, dan gampang longsor. Sedangkan dengan privilege, ceritanya beda jauh. Kamu nggak cuma mulai dari tempat yang lebih tinggi, deket puncak, tapi jalannya pun mulus, udah diaspal. Usahanya mungkin tetap ada, tapi tingkat kesulitannya nggak bisa dibandingin. Oke, setelah kita bongkar semua mitos ini, terus gimana dong? Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita coba rangkum poin-poin kuncinya. Jadi ini dia rangkumannya. Kerja keras itu perlu, jelas. Tapi dia cuma salah satu komponen, bukan satu-satunya resep. Terus ada kekuatan lain yang bermain. Seperti privilege yang kadang malah lebih menentukan dari usaha kita. Narasi populer para influencer seringkali menyembunyikan adanya hambatan nyata dan mengandalkan tenaga fisik semata itu bukanlah strategi yang pasti untuk bisa jadi sultan. Nah, ini penting banget ya untuk digarisbawahi.
Tujuan pembahasan ini tuh bukan untuk bikin orang jadi males atau berhenti kerja keras, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kita pandangan yang lebih realistis, supaya kita bisa mengevaluasi kembali janji-janji manis di balik kerja keras, dan jadi lebih cerdas dalam menavigasi dunia. Jadi kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita terima premis bahwa kerja keras aja ternyata nggak cukup, lalu elemen-elemen penentu apa lagi yang mungkin selama ini nggak kelihatan, yang sebenarnya paling menentukan hasil akhir dari perjuangan kita?